Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Fikri Ustada Elia Puspa SAG, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Huda Ustadz Rizky Wahyu Saputra SE, dan yang saya hormati serta saya sayangi seluruh teman-teman saya, yakni Ustadz Ustadzah SD Islam Terpadu Al-Huda. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Hanifida yang telah bersudi hadir dan berkenan hadir di sekolah kami SD Islam Terpadu Al-Huda tercinta ini. Baiklah, saya di sini adalah Nur Hamidah. Saya di sini di SDIT adalah sebagai wali kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari peta konsep atau peta imajinasi yang saya buat pada siang hari tadi. Yakni di sini saya menulis adalah teknik dasar peta imajinasi. Dalam teknik dasar peta imajinasi itu ada 6. Yang pertama itu adalah dengan cara meletakkan kertas dengan landscape atau ke samping. Kemudian yang kedua itu ada gambar atau foto. Jadi kalau menulis atau membuat peta imajinasi, yang pertama kertas harus dalam posisi seperti ini, kemudian juga harus ada gambar atau foto. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan warna. Kemudian yang keempat itu adalah menghubungkan cabang-cabang yang awalnya ada intinya di tengah, kemudian ditarik ke samping ke kiri, itu namanya cabang dengan warna yang berbeda juga. Kemudian yang kelima itu adalah membuat garis melengkung. Jadi seperti ini dibuat melengkung, dibuat tidak dibuat datar tapi melengkung agak bulat, yang sekreatif mungkin yang bisa dipahami. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan satu kata kunci. Ini adalah kata kunci. Kata kunci itu yang di tengah. Kemudian ditarik ke samping menuju cabang dengan beberapa garis dan warna. Kemudian di sini juga ada hal-hal yang perlu disiapkan. Yang perlu disiapkan sebelum membuat peta konsep atau peta imajinasi itu adalah mental yang positif. Jadi diri kita itu harus mempunyai mental yang positif. Kemudian itu adalah materi. Karena tanpa adanya materi, apa yang harus kita buat seperti ini kalau kita tidak mempunyai materi. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat penting karena lingkungan sekitar yang mendukung kita untuk membuat peta imajinasi yang kreatif. Kemudian ada juga yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan itu adalah satu, ada kertas dan alat tulis. Jadi kalau tidak ada kertas dan alat tulis itu bisa berupa pensil, bisa berupa alat pewarna, krayon, dan lain sebagainya yang bisa membuat sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Kemudian yang terakhir itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu adalah menentukan informasi. Jadi dalam membuat peta imajinasi itu harus ditentukan informasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah meletakkan di tengah. Jadi intinya itu diletakkan di tengah, kemudian ditarik ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu namanya adalah cabang. Tidak harus di pinggir, tidak harus di atas, di bawah, pojok, bawah, atas, tapi di tengah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, atau salah pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.